Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dita. Di sini saya akan mengenalkan dan mempromosikan bisnis saya, yaitu gelang custom inisial. Dan mereknya Beauty Bracelet, dan ini adalah logo dari bisnis saya. Bisnis adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan uang dan dapat mengembangkan standar hidup manusia menjadi lebih baik. Usaha yang kita jalani akan menghasilkan keuntungan yang besar jika kita sadar dan kreatif dalam bisnis kita. Ada banyak cara seseorang dapat memulai atau menjalankan bisnis, seperti sistem retail atau membuat produk sendiri untuk dijual. Bisnis membuat produk sendiri dan kemudian menjualnya menawarkan lebih banyak keuntungan daripada sistem atau perusahaan lain. Tentunya selain menjual produk, untuk membangkitkan minat, cara ini lebih mudah menafsirkan atau mengalokasikan laba berdasarkan total produk yang dijual kepada konsumen. Berdasarkan pernyataan di atas, saya tertarik untuk menjalankan bisnis dan membuat produk sendiri yang saya gunakan, misalnya berupa gelang custom inisial. Visi kami adalah memproduksi aksesoris sendiri dengan model yang berbeda. Visi kami adalah memenuhi kebutuhan aksesoris konsumen dan mengembangkan usaha ini agar semakin dikenal masyarakat luas. Profil usaha, bidang usaha kami adalah aksesoris. Nama usahanya gelang custom inisial, jenis produk gelang tangan. Pemilik usaha saya sendiri, Dita Amelia. Lokasi usaha ada di Jalan Harapan Jaya, Gang Harapan Baru nomor 11, Pontianak Selatan. Nah, ini adalah contoh produk yang akan kami jual nantinya. Perencanaan yang akan kami tetapkan adalah perencanaan top down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, keputusan atas merekrut sumber daya manusia yang baru didasarkan atas keputusan bersama. Pada tahap ini, jumlah tenaga kerja yang kami rencanakan adalah sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 founder dengan 1 orang dengan gaji 50.000, production 1 orang dengan gaji 50.000, marketing and finance 1 orang dengan gaji 50.000. Founder sebagai ketua pelaksana dan bertugas sebagai pengatur kualitas produk. Production bertugas membeli bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi, dan marketing and finance sebagai pengelola keuangan serta pemasaran. Bisnis ini mempunyai harga yang dijangkau untuk seluruh kalangan. Segmentasi yang akan dituju adalah seluruh kalangan masyarakat, seperti golongan ekonomi tingkat atas, golongan ekonomi tingkat menengah, golongan ekonomi tingkat bawah. Sasaran dan target pasar saya adalah semua kalangan wanita di semua usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ibu-ibu sekalipun. Untuk itu saya akan memulai promosi di sekitar tempat tinggal saya dan di sekitar kampus saya. Saya akan menggalakkan promosi di berbagai media sosial seperti Facebook, toko online, blog, dan lain-lain. Hal ini saya maksudkan untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk saya. Agar dapat bersaing, maka kami menciptakan bentuk-bentuk yang bervariasi dan berbeda setiap periodenya agar konsumen mempunyai beragam pilihan yang menarik. Usaha ini akan memproduksi dan menjual aksesoris berupa gelang. Bahan bakunya adalah tali sepatu, benang sulam, pita, tali beludru, tali kepang, dan bandul inisial nama dari A sampai Z. Produk yang dihasilkan dapat beraneka jenis yang sesuai dengan tren masa kini. Proses pembuatannya, yang pertama menggunakan benang warna hitam, potong benang sepanjang 75 cm. Yang kedua, satukan benang tersebut dan lipat benang menjadi 2 bagian, ikat ujungnya dan sisakan untuk jalan masuk bandul kurung. Yang ketiga, sisakan 1 benang untuk mengikat bandul, sisanya gunting kelebihan benang-benangnya. Yang keempat, masukkan benang ke dalam lubang bandul, lalu ikat dan buatlah simpul 2 kali agar bandul tidak lepas. Yang kelima, bakar tiap ujung benang. Dan keenam, gelang siap untuk digunakan. Perkiraan target produksi kami yaitu mencapai 100 gelang per bulannya. Proyeksi penjualan per 1 bulan kira-kira sekitar 1 juta rupiah. Biaya produksinya untuk biaya bahan baku 300.000, biaya tenaga kerja 150.000, dan
dan laba sekitar Rp650.000. SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan, memiliki tim yang berkreativitas tinggi, penuh inovasi dan terampil, memiliki teknologi yang handal secara kuantitas dan kualitas, layanan yang memuaskan. Selanjutnya, weak atau kelemahan, karena usaha ini sudah banyak maka jumlah pesaing menjadi banyak. Opportunity atau peluang, potensi ini cukup besar karena masyarakat menyukai produk ini, karena produk ini didesain sesuai dengan selera dan berkualitas. Threat atau tantangan, krisis ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, munculnya pesaing modal yang kuat, munculnya pesaing dengan kualitas yang lebih baik sesuai keinginan pasar. Dalam menjalankan sebuah bisnis, pasti akan menghadapi yang namanya tantangan. Tantangan yang akan kami hadapi nantinya yaitu yang pertama, persaingan bisnis yang ketat. Peluang bisnis di era digital bisa dieksekusi dengan modal yang minim bahkan tanpa modal sekalipun. Oleh karena itu, mendirikan bisnis di era digital semakin banyak diminati untuk dijadikan sumber pendapatan utama maupun pekerjaan sampingan. Dampaknya, persaingan bisnis di era digital menjadi semakin ketat. Diperlukan kejelian dalam melihat peluang bisnis sekaligus tekun berinovasi untuk bisa memenangkan persaingan bisnis. Yang kedua, transformasi digital. Sesuai dengan namanya, peluang bisnis di era digital akan terus diikuti oleh perkembangan teknologi. Jika tidak bisa mengikuti, maka bisnis kami akan dengan mudah tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai pebisnis, kami tidak boleh cepat puas dan harus terus belajar mengikuti perkembangan teknologi digital yang ada. Yang ketiga, tuntutan kecepatan. Pada sisi lain, peningkatan peluang bisnis di era digital disertai dengan pertumbuhan konsumen yang haus akan kecepatan. Hal ini terus disadari oleh pebisnis dan diwujudkan dalam layanan bisnisnya. Kecepatan di sini antara lain meliputi kecepatan pengiriman, kecepatan dalam penggunaan layanan, hingga kecepatan menyelesaikan masalah. Untuk memenuhi hal tersebut, kami membutuhkan bantuan pihak ketiga berupa perangkat lunak maupun aplikasi yang akan membantu operasional bisnis kami bisa berjalan dengan cepat. Yang keempat, selera konsumen yang berubah dengan cepat. Era digital dengan tren serta beragam hal yang viral membuat konsumen pun memiliki tren selera yang cepat berubah. Tidak heran jika peluang bisnis pun juga bisa berubah setiap saat. Sebagai pebisnis, kami perlu pandai membaca situasi dengan tahu kapan waktunya melakukan perubahan pada bisnis kami. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini kecuali dengan sering berlatih membaca dan memahami situasi terkini. Perencanaan atau planning. Aspek manajemen pada bagian perencanaan dapat dikaji dari 3 sisi sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dalam membuat perencanaan berdasarkan pendekatan campuran. Yang kedua, fungsi perencanaan dan rencana atau tujuan perencanaan. Yang ketiga, bentuk perencanaannya antara lain perencanaan jangka panjang, yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Perencanaan jangka menengah yaitu terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas. Perencanaan jangka pendek yaitu agar